Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini sama-sama kita akan kembali memuji memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu yang berkati Tuhan, kasih setia Tuhan sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Sampai saat ini kita boleh ada semua karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, kita angkat pujian ini, kasih setiamu yang kurasakan. Haleluya.
Haleluya, haleluya Tuhan. Sungguh Engkau baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga melalui pujian ini Tuhan, kami mau katakan Tuhan, dengan apa kami membalas kebaikan Tuhan, selain kami mau datang kepadamu memuji dan memuliakan akan nama-Mu Tuhan. Keberadaan kami sampai saat ini Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Untuk itu kami mengucap syukur mempunyai Allah yang luar biasa, yang begitu mengasihi kehidupan kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami minta Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami di tempat ini. Bahkan jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau hadir, kuasa-Mu nyata, mujizat-Mu nyata Tuhan atas kehidupan kami semua yang ada Tuhan. Sehingga ibadah ini Tuhan dapat menjadi ibadah yang mengandung janji, ibadah yang berkuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu lawatan Allah terjadi di tempat ini, sehingga Tuhan kami dapat merasakan perjumpaan secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Kami menyerahkan jalannya ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang ambil alih semuanya Tuhan. Terlebih buat hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah pada pagi hari ini Tuhan, mulai dari pemimpin pujian, singers WL, tim multimedia Tuhan, bahkan hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau pakai kami Tuhan, layakan kami Tuhan, sehingga kami dapat melayani-Mu Tuhan dengan penuh sukacita, damai sejahtera yang berasal daripada-Mu Tuhan. Kami akan memulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Pagi hari ini kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang cinta saya. Haleluya. Tuhan Yesus yang cinta saya. Dirangkang senangkan hidupku. Oleh cintanya pada saya. Damai sayang kekal di hati. Dia bikinku jadi kaya. Haleluya, oh puji Tuhan, sekarang dan
yang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu terindah Tuhan. Pengorbanan-Mu sempurna bagi kami. Haleluya. Haleluya. Oh Tuhan, kasih-Mu sempurna. Kasih yang terindah. Hati yang mulia. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah. Kasih-Mu karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang kumiliki, yang kuhargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah.
Amin. Kasih setiamu selalu baru dalam kehidupan Haleluya. kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Semua hanya karena cinta-Mu. Semua hanya Haleluya. karena kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah setiap pujian kami, biarlah setiap penyembahan kami Tuhan, naik berbau harum di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Amin. Saat ini Tuhan Yesus, kami siapkan setiap tanah hati kami untuk menerima benih kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu pagi hari ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Terima kasih kepada Tuhan kalau kembali pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur Tuhan masih berikan kepada kita kehidupan, kesehatan, kekuatan, berkat-berkat yang boleh kita nikmati di sepanjang minggu ini. Puji Tuhan, terima kasih kita masih boleh menikmati hadirat Tuhan walaupun dalam satu situasi yang tentunya kita inginkan ada perubahan begitu ya saudara. Tapi biarlah tentu hal ini jangan mengurangi rasa syukur, mengurangi rasa terima kasih kita karena kita masih boleh berbuat bakti kepada Tuhan. Puji Tuhan saudara, mari kita akan kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak saudara untuk kembali membuka di dalam surat Efesus pada pasal yang kedua. Di ayat yang ke-10, saudara. Efesus pada pasal yang kedua ayat yang ke-10, saya akan bacakan ayat ini sementara saudara menyimak pembacaan ini. Demikian firman Tuhan. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Puji Tuhan. Saudara, minggu yang lalu kita sudah pelajari ayat Efesus 2 ayat yang ke-10 ini tentang bagaimana Tuhan menciptakan manusia sebagai karya agungnya. The God's masterpiece. Walaupun kemudian karya agungnya itu rusak karena dosa, Allah kemudian memperbaiki kembali. Allah kemudian memulihkan kembali kehidupan manusia melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Disitulah manusia dibaharui, manusia dipulihkan, yaitu bagi setiap orang yang mau percaya kepada Tuhan, menerima Dia sebagai juru selamat dalam hidupnya, maka pemulihan itu mulai kembali terjadi di dalam kehidupan orang tersebut. Dan saudara, kita melihat bahwa ini adalah sebuah hal yang perlu kita terima dengan sebuah keyakinan. Kita perlu mempercayai bahwa inilah yang Allah maksudkan. Walaupun saudara, pada kenyataannya pengaruh dari dosa itu ternyata masih bekerja juga di dalam kehidupan orang percaya. Oleh karena itu saya coba mengajak saudara untuk melihat ini dari dua sisi yang berbeda. Minggu yang lalu dari sisi Allah
Dia telah memulihkan, atau mungkin saya gunakan Allah telah mempersiapkan sebuah cara. Allah sudah menyediakan sebuah cara, kesempatan supaya manusia yang rusak oleh dosa itu dapat dipulihkan, dapat dibaharui, dapat kembali menjadi masterpiece-nya Allah, karya agungnya Allah, asal dia mau datang, percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dari pihak Allah itu telah selesai dia kerjakan saat Yesus mati di atas kayu salib. Sehingga kita bisa membaca dalam banyak ayat bagaimana siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Walaupun dosamu semerah kirmizi, dia akan jadikan putih seperti salju. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Nah saudara, dari sisi Allah itu semua sudah berlaku, semua sudah terjadi. Tetapi saudara, kita akan lihat dari sisi yang lain, yaitu dari sudut pandang kita. Ternyata saudara, banyak orang-orang percaya yang dalam perjalanannya tetap masih bergumul dengan dosa. Bukan saja kita yang menyadari, aduh kayaknya sebagai manusia baru kok belum kelihatan barunya. Orang lain pun melihat dan menilai ternyata tidak ada bedanya kok. Sebelum percaya dengan sesudah percaya, atau mungkin lebih ekstrim, sebelum dibaptis dengan sesudah dibaptis. Cuma bedanya masuk kering keluar basah, tidak ada sesuatu yang berubah. Dan saudara, memang inilah sebuah pergumulan yang dihadapi oleh setiap orang percaya. Dan saya yakin tidak ada seorang pun di antara kita yang berani berkata, oh saya sudah sempurna, saya sudah memenuhi standarnya Tuhan, memenuhi kriteria yang Allah tetapkan menjadi serupa dengan Kristus. Dan saudara, kenyataan pemikiran ini seringkali melemahkan kita. Jadi kalau begitu untuk apa? Nah saudara, minggu yang lalu saya ingin menekankan, saudara percaya atau tidak? Saudara siap atau tidak? Ketika saudara menjadi percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup yang baru Tuhan sudah berikan kepada setiap kita. Proses pemulihan itu sudah berjalan. Dan kita adalah ciptaan yang baru. Mungkin untuk menyegarkan ingatan kita, coba kita buka lagi saudara. Di 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Saudara, ayat ini memberikan kepada kita sebuah kesaksian. Di ayat yang ke-2 Korintus 5, tadi saya katakan ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, kalau saya gunakan sebuah istilah dalam dunia hukum, saudara, ada istilah namanya de facto dan de jure, saudara. Secara kenyataan dan secara hukum, secara real. Saudara, secara hukum, kita ini adalah ciptaan yang baru. Ketika percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Walaupun saudara, secara de facto, secara kenyataannya, banyak di antara kita yang mungkin masih bergumul dengan dosa. Tetapi itu tidak menghilangkan kenyataan bahwa secara de jure,
Karena Alkitab yang katakan siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Kalau saya kaitkan dengan peristiwa dalam sejarah, ketika bangsa Indonesia melalui tokoh proklamator kita, pada waktu itu Insinyur Soekarno dan Dr. Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Saat itu, secara de jure, Indonesia sudah menyatakan kemerdekaannya. Walaupun saudara secara de facto, pada waktu itu masih ada tentara-tentara asing. Belanda dalam hal ini nanti akan ada tentara Kenil yang akan coba kembali menguasai Indonesia. Dan itu terus berlangsung bahkan sampai 1948. Terus berlangsung. Tetap ada peperangan, ada upaya untuk mengambil alihan dan lain sebagainya. Tidak sesederhana itu. Nah, itulah sebabnya saudara, proses menjadi ciptaan yang baru, ketika kita menjadi percaya, itu adalah sebuah pengalaman sekali. Tetapi pembaharuan itu adalah proses yang terjadi setiap hari. Di 1 Petrus 2 ayat yang kedua, kembali saya coba ajak saudara untuk menyegarkan ingatan kita tentang posisi kita. 1 Petrus 2 ayat yang kedua, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Saudara perhatikan ada dua situasi atau dua gambaran yang dituliskan pada bagian ini, yaitu jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Proses kelahiran terjadi sekali ketika bayi tersebut dilahirkan. Tetapi proses bertumbuh itu adalah sebuah proses yang berkelanjutan. Dan sang bayi tidak boleh berhenti untuk bertumbuh. Bahkan ketika ada penyakit, ada gangguan cuaca, situasi yang mungkin kurang mendukung, orang tua berusaha agar hal itu tidak menghambat pertumbuhan sang bayi. Ketika terjadi sesuatu, orang tua berusaha untuk mengantisipasinya. Ya, kita tahu para orang tua berusaha dengan vaksinasi lah, dengan cara hidup 4 sehat 5 sempurna dan lain sebagainya, mengupayakan, saudara. Nah, demikian juga, saudara, secara rohani, proses pertumbuhan, proses pembaharuan, saudara, saya coba ingatkan kembali, saya baca kembali untuk saudara, bahwa proses pembaharuan adalah sebuah proses untuk disempurnakan. Ya, pembaharuan adalah proses untuk disempurnakan. Atau kita bisa katakan juga proses untuk menjadi serupa dengan gambaran Kristus menurut rencana Bapa yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi ketika kita berbicara soal proses, maka ada waktu yang harus dilalui dan ada upaya yang harus dikerjakan. Itu sesuatu yang tidak terelakkan dalam sebuah proses, upaya dan waktu yang harus kita lewatkan. Seperti seorang bayi yang sudah dilahirkan, kemudian dia belajar untuk bertumbuh. Saya tidak perlu ceritakan proses pertumbuhan seorang bayi. Mulai dari cuma hanya bisa bergerak satu sisi saja, kemudian mulai bergerak kiri kanan, sampai akhirnya dan lain sebagainya, sampai kemudian dia bisa duduk, berdiri, belajar berjalan, dan seterusnya. Nah, demikian juga secara rohani, saudara. Proses pembaharuan harus terjadi, harus berlangsung dalam hidup kita, supaya, saudara, masterpiece ini yang secara de jure telah ditetapkan oleh Allah
melalui kematian dan kebangkitan putranya, itu menjadi sesuatu yang nyata, menjadi de facto, menjadi pengalaman di dalam kehidupan kita. Dan ini merupakan sebuah proses yang terus berjalan. Nah, itulah sebabnya saudara, ini menjadi satu bagian yang perlu kita perhatikan dengan baik. Saudara, tidak mudah untuk kita bisa sampai kepada kesempurnaan, untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kenapa saudara? Selama kita masih tinggal di dalam daging ini, kuasa dosa tetap berupaya untuk kembali mempengaruhi dan mengambil alih kuasanya atas hidup manusia. Kalau kita membuka dalam surat Roma pada pasal yang ke-6, surat Roma pada pasal yang ke-6, kalau kita membaca mulai ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6, di ayat yang ke-4, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudara, dalam ayat ini Paulus menggunakan sebuah gambaran sebagaimana Kristus telah mati, dikuburkan, kemudian Dia bangkit pada hari yang ketiga dengan satu kehidupan yang baru oleh kuasa Bapa. Demikian juga orang-orang percaya. Ketika mereka percaya kepada Yesus, bahkan kemudian secara real mereka memproklamirkan keyakinannya itu ketika mereka dibaptis di dalam air. Pengalaman jasmani ini menjadi sebuah pernyataan secara rohani bahwa orang tersebut mati, dikuburkan. Apa yang mati hidup lamanya, dikuburkan. Lalu walaupun dengan tubuh yang sama, fisik yang sama, tetapi kita percaya bahwa saat itu kita menjadi ciptaan yang baru. Itu sebuah tindakan iman untuk kepercayaan kita. Dan Alkitab katakan demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Tetapi saudara perhatikan ayat yang kelima. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Saudara perhatikan, sebagaimana Kristus mati, dikubur dan bangkit dengan satu hal yang baru, demikian juga orang yang percaya. Saudara ingat minggu yang lalu saya katakan bahwa karena kita menerima gen, ya, kita menerima genetikanya Kristus, maka kita akan diciptakan menjadi sama dengan Kristus. Kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Dalam surat Roma juga katakan demikian. Saya sempat menyinggung kepada saudara, seperti benih gandum yang jatuh mati lalu kemudian tumbuh, maka pada saatnya akan keluar bulir-bulir gandum. Kalau saya pakai istilah, bulir gandum tersebut adalah replika, gambaran atau tiruan dari gandum yang jatuh dan mati kemudian hidup kembali. Dia tidak berubah menjadi padi atau berubah menjadi jagung dan lain sebagainya. Karena benihnya adalah benih gandum, maka buahnya pun adalah gandum. Nah, jadi ketika kita mengambil persamaan dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya, maka kita pun akan mengalami kehidupan Kristus ada di dalam kita. Nah, tetapi persoalannya di ayat yang ke-6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah
turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Nah, kalau saudara perhatikan di ayat-ayat berikutnya, ada sebuah peringatan supaya kita jangan membiarkan dosa itu kembali berkuasa, kembali mempengaruhi dan menguasai hidup kita. Tadi saya sudah katakan, selama kita masih ada di dalam daging, ini adalah tempat bercokolnya kuasa dosa yang bisa mempengaruhi kita kembali ada di bawah pengaruh kuasa dosa. Dan kalau saudara membaca di ayat yang ke-12, di situ dikatakan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Saudara, kata hendaklah itu artinya ada pilihan yang diberikan kepada kita. Apakah kita mau mengikuti, mau membiarkan diri kita dikuasai lagi atau tidak? Makanya dikatakan supaya kamu jangan lagi menuruti. Saudara, ketika kita belum diselamatkan, kita tidak punya kuasa untuk menolak kuasa dosa, karena dia adalah Tuhan atas hidup kita. Tetapi Alkitab katakan ketika kita menjadi percaya, dalam pengalaman baptisan kita mati, dikuburkan, kita bangkit menjadi ciptaan yang baru. Hidup kita bukan lagi, kita katakan surat Galatia, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus. Aku yang lama sudah mati dan dikuburkan. Tetapi aku yang hidup sekarang ini bukan aku, melainkan Kristus yang ada di dalam aku. Sehingga saudara, kita bisa katakan bahwa pembaharuan adalah sebuah proses di mana kita sedang meluaskan Kristus secara sadar, secara sukarela. Kita membiarkan Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Nah, itulah sebabnya kalau saudara perhatikan, kita mundur di ayat yang ke-11, dikatakan demikian. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Hendaknya kamu memandangnya. Dalam Alkitab bahasa Inggris sudah digunakan kata reckon, memperhitungkan. Reckon. Dalam terjemahan lama memakai kata menghisapkan dirimu. Menghisapkan. Jadi sebuah pemahaman kita menghisapkan diri kita, artinya kita menganggap bahwa diri kita sama gitu. Mengalami hal itu, memperhitungkan. Kalau kata memperhitungkan ini gambarnya kalau saudara berdua makan dengan seorang teman gitu kan, berdua makan, lalu ketika mau membayar, awalnya BM ya, bayar masing-masing. Tapi ketika itu nggak enak lah, ya udah kita bilang, Mbak, punya dia hitung ke saya ya. Dia makan 5.000, saya 5.000, jadi 10.000. Nah, memperhitungkan, ya, menjadikan sama. Nah, ayat sebelah katakan demikianlah hendaknya kamu memandangnya, memperhitungkan bahwa kamu telah mati bagi dosa. Kalau saudara bandingkan dalam Efesus pasal yang kedua ayat 1 dan 2, kamu dahulu sudah mati di dalam dosa dan pelanggaranmu. Tetapi saudara hidup di dalamnya, hidup di dalam dosa. Tetapi sekarang bahwa kamu telah mati bagi dosa. Bukan mati di dalam dosa, mati bagi dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, ada dua pilihan. Apakah kita memandang hidup kita mati bagi dosa dan hidup bagi Allah? Ataukah kita masih memandang
hidup kita adalah hidup bagi dosa. Alkitab sudah mengatakan, kamu harus memandang, kamu harus memperhitungkan hidupmu bahwa kamu telah mati bagi dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah. Jadi pilihannya saudara, apakah kita mau mati bagi dosa dan hidup bagi Allah, atau kita mau tetap hidup di dalam dosa? Yang pada akhirnya di ayat yang ke-12 kita diingatkan, jangan sampai kamu mau lagi diperhamba. Jangan sampai dosa itu berkuasa lagi di dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Yaitu dalam pembaharuan ini kita meluaskan Kristus lewat pimpinan Roh Kudus-Nya untuk memimpin kita setiap hari. Sering kita menyanyikannya, saudara. Peganglah tanganku Roh Kudus. Itu menjadi doa kita supaya setiap hari Dia memimpin kita. Saudara, dalam dunia pertanian ada sebuah istilah yang namanya eradikasi. Eradikasi ini adalah sebuah seperti sebuah cara yang dipakai, saudara, kalau saya catat di sini. Eradikasi adalah pemusnahan total bagian tanaman yang terserang penyakit, entahkah untuk sebagian atau seluruhnya. Pemusnahan total bagian tanaman yang terserang penyakit untuk sebagian atau seluruhnya. Jadi dimusnahkan sampai habis. Saya ingat waktu itu saya datang ke satu daerah, hamba Tuhan di sana mau menanam sebuah lahan. Nah, untuk lahan tersebut ternyata saudara banyak rumput ilalang yang tinggi. Lalu kemudian ada juga tanaman-tanaman yang tidak berguna. Apa yang dia lakukan? Dia membeli obat untuk pembunuh rumput tersebut, dia semprot. Dalam hitungan saya lupa 2 atau 3 hari itu semua kering. Dan dia bisa membersihkan lahan tersebut, semua pohon yang ada di situ mati. Dan dia harus biarkan beberapa waktu sampai racunnya hilang dulu, baru kemudian dia akan ganti dengan tanaman yang dia memang maksudkan untuk ditanam. Nah saudara, ketika kita menjadi percaya, pemahaman kita bahwa kita tidak serta-merta dijadikan tidak bisa berbuat dosa. Saudara, kekudusan bukan berarti lenyapnya kecenderungan daging untuk berbuat dosa dalam diri kita. Ya, saudara, ketika kita menjadi percaya, menerima Yesus, kita akan disucikan, ya, kita dikuduskan, kita dilayakan. Nah, dikuduskan ini tadi saya sudah katakan bukan berarti lenyapnya kecenderungan daging. Kecenderungan daging untuk berbuat dosa dalam diri kita. Bukan. Tidak kemudian kita menjadi suci sehingga tidak ada keinginan, tidak ada perasaan benci, tidak ada perasaan iri, tidak merasa tersinggung ketika orang menyakiti kita. Bukan eradikasi, pembersihan total dari semua akar dosa. Tidak, saudara. Itu sebabnya tadi dikatakan bahwa kita harus memandang bahwa kita telah mati bagi dosa. Lalu kita harus juga berupaya jangan membiarkan kuasa dosa itu kembali mempengaruhi dan menguasai kita. Sehingga saudara, kita harus memandang bahwa kekudusan adalah bagaimana sebuah proses kita menang hari demi hari, saat demi saat, oleh kemurahan Tuhan atas kuasa dosa. Berbicara tentang menang, saudara, artinya ada pergumulan, ada peperangan. Contoh, harus kita akui, terkadang kita punya pikiran jahat. Kita punya pikiran kotor, kita punya pikiran
bahkan mungkin perasaan tidak baik kepada orang lain. Karena informasi yang terbatas, berita yang salah, tanggapan yang keliru, lalu kita mulai mikir, oh, saudara, kita nggak bisa, saudara, terlepas dari pikiran seperti itu. Ada kecenderungan, tetapi bagaimana sikap kita untuk bisa mengalahkan pikiran tersebut? Kemenangan hari demi hari, saat demi saat, oleh anugerah Tuhan atas kuasa dosa yang berusaha untuk merongrong hidup kita. Yesus mengajarkan, jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Saudara, karena pencobaan itu tiap hari datang dalam hidup kita. Nah, ada kecenderungan untuk berbuat dosa. Tapi Allah selalu memberi kemenangan kepada kita. Kalau saya mengajak saudara membaca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, Satu Korintus 15 ayat 57, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat yang 8, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, kata jerih payah itu mengindikasikan ada harga yang harus dibayar. Ada energi yang harus dikeluarkan. Mungkin termasuk air mata yang harus menetes, keringat yang harus keluar, biaya yang harus kita keluarkan. Tetapi jangan khawatir, hal itu tidak menjadi sia-sia. Kenapa? Karena kemenangan itu Tuhan sudah berikan kepada kita. Saya akhiri dengan 2 Korintus 2 ayat yang ke-14. 2 Korintus 2 ayat yang ke-14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus, saudara perhatikan kata, selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Haleluya. Selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Saudara, saya senang dengan kata yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Saudara, kemenangan adalah sesuatu yang pasti kalau kita berjalan bersama dengan Kristus. Melalui Roh Kudus-Nya yang menuntun kita setiap hari. Walaupun kita menghadapi pergumulan, menghadapi peperangan, percayalah, jerih lelah kita tidak sia-sia, karena kemenangan itu selalu Tuhan berikan kepada kita. Jadi saudara, jangan biarkan pembaharuan itu terhenti, karena begitu banyak hal yang kita hadapi. Tapi terus maju, percaya Tuhan pasti tolong kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akan merespon firman Tuhan. Saya mengajak saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Peganglah tanganku Roh Kudus. Silakan para pemain musik ada pada instrumennya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, sebab aku tidak berani berjalan sendiri. Haleluya. Terima kasih. Peganglah tanganku Roh
Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri, ya Tuhan, tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Katakan kembali, pegang tanganku Roh Kudus, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Pegang tanganku, haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, ya Tuhan, haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Haleluya. Saudara-saudara, betapa Allah menaruh ekspektasi yang begitu besar kepada setiap umat tebusannya. Karena Dia sebagai Sang Halik rindu untuk mempertontonkan hasil karya agungnya di hadapan semesta. Haleluya, haleluya. Dari pihak Allah itu sudah selesai Dia kerjakan. Tinggal bagaimana kita merespon apa yang sudah Allah selesaikan itu dengan menselaraskan hidup kita sesuai dengan kehendak-Nya. Bagaimana kita memandang bahwa kita sudah mati bagi dosa, tetapi kita hidup bagi Allah. Haleluya. Dan tentunya saudara, kita membutuhkan Roh Kudus-Nya. Kita perlu firman-Nya yang menuntun kita tiap hari. Tidak ada seorang pun di antara kita yang sempurna, tapi kita sedang berupaya menuju kesempurnaan itu. Dan itu dimungkinkan. Sesuatu yang pasti, sesuatu yang tidak mungkin terelakkan. Karena benih Kristus itu sudah ada di dalam hidup kita. Dan Dia pasti akan bertumbuh, menghasilkan buah keserupaan dengan Kristus. Karena itu saudara, mari jangan pernah menyerah. Kita tidak berjalan sendiri. Ada Roh Kudus yang memimpin kita. Ada firman Allah yang menjadi panduan bagi kita. Dan kuasa kebangkitannya menyertai kita. Haleluya. Kiranya Tuhan tolong kita untuk melewati hari-hari. Nyanyikan kembali pujian ini. Kita akan masuk di dalam doa. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari.
bawalah diriku kepada segala kebenaran. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, berikuti jalan. Haleluya, haleluya. Pujian ini menjadi doa dan pinta kami kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk karya terbesar yang Tuhan sudah nyatakan. Haleluya. Sehingga lewat salib Kristus, kehidupan kami sudah dibaharui dan dipulihkan. Terima kasih. Itu adalah sesuatu yang pasti yang firman Allah telah Haleluya. katakan. Tetapi menjadi tanggung jawab kami bagaimana menyatakan itu dalam Haleluya. kehidupan keseharian kami. Supaya dunia melihat dan dunia mencium keharuman dari hidup kami sebagai orang-orang yang sudah ditebus. Yang Tuhan sudah pimpin dan memberikan kemenangan itu bagi kami. Tuhan, mari mampukan kami untuk mengerti kehendak-Mu. Dan biarlah seperti yang firman-Mu katakan, biarlah setiap kami menyadari bahwa kami sudah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Amin. Dan kami tidak akan menyerahkan kembali Amin. Haleluya. hidup ini untuk dikuasai oleh dosa. Tetapi kami mau menjadikan hidup kami adalah hidup bagi Allah. Amin. Karena itu Tuhan, mari peganglah tangan kami setiap hari. Tuntun kami, bimbing kami kemanapun kami pergi dan berada. Apa yang kami pikir dan rasakan, apa yang kami katakan dan lakukan, biarlah seluruh kehidupan kami memenuhi apa yang menjadi kehendak dan rencana Allah. Haleluya. Tuhan, tolong apa yang sedang dihadapi oleh setiap kami. Tuhan mengerti dengan baik pergumulan dari umat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah pagi hari ini Kau melawat mereka secara Haleluya. pribadi. Ada yang mungkin masih bergumul dengan pengalaman-pengalaman yang buruk. Haleluya. Tuduhan-tuduhan di hati dan pikiran setiap kami. Haleluya, kami tahu Tuhan, Engkau tidak membebaskan kami. Sehingga kami Tuhan benar-benar kudus dalam pengertian yang real. Tetapi kami tahu Tuhan, Engkau yang sudah menebus kami. Haleluya, Engkau yang memberikan kami Tuhan kemampuan untuk bisa melawan setiap dorongan kuasa dari si jahat. Haleluya, Tuhan memberikan kemampuan kepada kami. Ketika kecenderungan-kecenderungan untuk berdosa itu ada pada kami, Roh Kudus dan firman-Mu yang memberikan kekuatan dan kemampuan untuk kami bisa menang hari demi hari, saat demi saat, oleh anugerah Allah atas kuasa dosa yang ingin kembali menguasai diri kami. Terima kasih Tuhan, oleh karena itu kami mau memenuhkan hidup kami dengan kebenaran firman-Mu. Dan Engkau yang akan memimpin kami kepada seluruh kebenaran. Tuhan, terima kasih untuk karya yang sempurna yang Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib. Dosa kami sudah diampuni. Amin. Tapi Tuhan, mampukan kami ketika dosa itu ingin kembali menguasai kami. Kami akan kuat oleh firman dan Roh Kudus-Mu yang memampukan kami. Tuhan, tolong kami. Tuhan, terima kasih. Setiap godaan, setiap cobaan yang coba datang, biarlah kami boleh kuat di dalam Tuhan. Mampu kami mengatasinya oleh anugerah Allah dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Berkati setiap kami yang sudah beribadah pada pagi hari ini. Hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. Tiap pribadi, tiap keluarga, rumah tangga umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, tolong. Kami berdoa Tuhan kepadamu. Engkau mengerti setiap pergumulan yang kami hadapi. Hari-hari yang kian sulit yang harus kami jalani. Tapi kami tetap percaya bahwa anugerah Tuhan selalu baru bagi kami. Karena Tuhan, biarlah segala berkat yang terbaik dari sorga, jasmani rohani Tuhan limpahkan dalam kehidupan umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, berkati tiap pribadi, keluarga, rumah tangga, tiap usaha, pekerjaan, perjalanan, bahkan pelayanan kami. Tuhan tahu setiap pergumulan yang kami hadapi, kerinduan, harapan, dan cita-cita kami. Kami boleh taruh harap dan percaya kami kepadamu. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memimpin ibadah ini sampai pada kesudahannya. Dan biar Tuhan yang akan memimpin untuk hari yang akan kami lalui. Bahkan sepanjang minggu yang akan berjalan, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran, dan kuasa hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Pada akhirnya, saudara-saudara yang kekasih, mari kita usaikan ibadah ini. Dan biarlah setiap kita pulang dengan membawa berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa.
cinta kasih, kemurahan, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus-Nya menyertai kita sekalian mulai pagi ini bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang percaya katakan bersama, amin. Puji Tuhan, silahkan duduk saudara-saudara. Sebelum kita akhiri, saya akan sampaikan pengumuman untuk sepanjang minggu yang akan kita lalui. Yang pertama, hari Rabu KTB online jam 7:30 dengan penyelenggaranya area Ciledug dan sekitarnya. Lalu kemudian hari Jumat Beatstone jam 7:30. Kemudian hari Sabtu remaja jam 5 sore. Dan kembali pada hari Minggu, saudara, kebaktian umum online jam 8, dilanjutkan dengan sekolah minggu jam 10. Selepas ibadah ini, nanti ada ibadah sekolah minggu secara online. Puji Tuhan, saya rasa itu saja disampaikan sebagai pengumuman. Terima kasih buat perhatian saudara dan kebersamaannya dalam ibadah pada pagi hari ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.